Siap. Beri salam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Selamat. Kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, puji Tuhan kalau kabar baik. Sebelum kita mulai dengan pertemuan kita hari ini, Ibu mengabsensi. Bunda Usapatan. Hadir, Ibu. Alfrida Kolo. Hadir, Ibu. Herlina Marisa Siki. Titus Didimus Naben. Sakit. Maria Siki. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Ibu, Henry pasti ada Ibu. Oh ya, baik. Baik. Pertemuan kita hari ini baik, sebelum kita memulai dengan materi kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Vira yang sudah memimpin kita dalam doa. Sama-sama Ibu. Baik, materi kita hari ini tentang sel. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa itu sel? Saya Ibu. Ya, anak Vira. Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup. Ya, betul sekali. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dan sel juga terdapat dua bagian. Yang pertama, sel eukariotik. Dan sel prokariotik. Di mana sel eukariotik itu memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Contoh pada sel eukariotik itu sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan contoh pada sel prokariotik itu terdapat pada protista dan bakteri. Baik, di sini juga kita akan mempelajari tentang organel-organel sel. Baik, di sini ingin bertanya, anak-anak siapa yang tahu bagian-bagian dari organel-organel sel? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu, Ibu. Baik, yang pertama itu dinding sel. Dinding sel. Di mana dinding sel itu? Di mana dinding sel berfungsi sebagai memberikan bentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua, nukleus.
nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Di mana retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai sistem membran yang terdiri dari tubulus dan kantung pipi yang bersambung-sambung. Yang berikut mitokondria. Di mana mitokondria itu berfungsi sebagai untuk memecah molekul gula atau glukosa untuk menghasilkan energi sebagai tempat respirasi seluler. Yang berikut kloroplas. Kloroplas, di mana kloroplas itu berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang keenam, badan Golgi. Di mana badan Golgi itu berfungsi untuk memodifikasi atau mengekspor protein. Yang berikut ribosom. Di mana ribosom itu berfungsi sebagai sintesis protein. Yang terakhir yaitu vakuola. Di mana vakuola itu berfungsi sebagai penyimpanan atau penguraian zat, sisa dan hidrasi makromolekul. Baik, anak-anak, dari penjelasan Ibu, apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Kalau dari penjelasan dari awal anak-anak sudah mengerti. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk dua kelompok. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Ibu memberikan tugas sebutkan dan jelaskan organel sel dan beserta fungsi. Jadi baik, minggu depan kita akan membahas yaitu organel sel yang Ibu berikan tugas ini. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Frida yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.